Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada seluruh jajaran kerja di Kementerian Pertahanan ini, selamat menikmati jamuan yang tidak ada bandingannya, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, yang hari demi harinya sangat istimewa, jam demi jamnya pun sangat istimewa, bahkan detik demi detik pun sangat istimewa. Berbahagialah bagi yang diberikan kesempatan menjadi jamuan Allah di bulan ini, karena ada saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama kita dan tahun ini sudah wafat meninggalkan kita, tidak lagi menikmati bulan ini. Bulan Ramadan dalam keadaan wabah seperti ini nampaknya akan berlipat-lipat pahalanya, karena situasinya menjadi berubah. Dan kalau kita menyikapinya dengan betul-betul penuh kesabaran dan penuh rasa syukur juga, maka kita akan menikmati bulan ini dengan hikmah yang banyak. Apa sih yang paling penting dari bulan Ramadan? Bulan Ramadan intinya adalah la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan kita saum di bulan Ramadan ini agar kita menjadi ahli takwa. Ahli takwa itu adalah derajat tertinggi dari manusia. Jadi kalau orang diberi harta, gelar, pangkat, jabatan, itu hanya casing. Tetapi isi seseorang yaitu ketakwaan. Inilah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu adalah orang yang punya yakin kepada Allah. Beriman dengan teguh, dia yakin saya ini hamba Allah, Tuhan saya adalah Allah, sehingga saya berlindung, berharap hanya kepada Allah. Saya bersandar kepada Allah, makin kuat keyakinan kepada Allah, pasti hidupnya semakin tenang. Makin kuat keyakinan kepada Allah, pasti akhlaknya makin mulia. Makin kuat keyakinan kepada Allah, hidupnya semakin bermanfaat bagi sesama. Orang yang takwa itu orang yang yakin, yang berbuah kepatuhan dan kepasrahan. Bagaimana cara mencapainya? 1. Riyadoh yang paling penting dalam Ramadan ini ternyata diawali dengan mengendalikan nafsu. Kita nafsu makan, nafsu syahwat, dan berbagai nafsu harus kita kontrol, kita kendalikan dengan baik, dan disampaikan, dilakukan pada saat dengan cara yang benar. Nafsu itu sudah diciptakan Allah pada diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita sudah ada software di hati kita untuk berbuat buruk atau berbuat takwa. Tinggal kita kelola sekarang. Bagaimana sih nafsu ini? Nafsu ini memang bawaannya itu berlawanan dengan yang Allah sukai. Orang yang tidak bisa menahan, mengendalikan nafsunya, kecenderungannya, perbuatannya berlawanan dengan yang Allah suka. Contoh sederhana saja ya. Sebetulnya kita mau sholat taraweh, kalau biasanya nih suruh cari imam, mau mana? Makmum yang bacaannya panjang atau yang ringkas dan pendek? Mesti nafsu kita tuh ingin yang pendek. Hari-hari biasa kita saum sunnah atau tidak? Malas, karena nafsu tidak menyukai. Baca Quran atau tidak? Malas. Demikianlah. Nah, di bulan Ramadan ini, selain nafsu itu ditahan dari perbuatan yang buruk, kita latih dia supaya melakukan perbuatan yang baik. Contoh, kita malas baca Quran. Nah, di bulan Ramadan ini diberikan pahala yang tidak ada bandingannya. Kalau hari-hari biasa 1 huruf 10 kebaikan, sekarang dikali 700 atau lebih. 1 huruf Bismillahirrahmanirrahim tuh bulan yang lalu tuh 190 kebaikan. Nah sekarang bisa 1000 kebaikan. Karena kita tuh defisit amal soleh kita. Nah kita dibuat pahala yang banyak supaya kita senang baca Quran. Dibuat pahala yang banyak supaya kita senang sholat. Yang akhirnya nafsu kita itu menjadi terlatih untuk melakukan kebaikan. Nah sahabat-sahabat sekalian, jajaran kerja di Kementerian Pertahanan ini, semua masalah itu diawali dari
karena kita tidak terampil mengendalikan diri. Yang tidak terampil mengendalikan mata, lihat saja ya. Hati itu bisa kotor, orang bisa tergelincir diawali dengan mata yang tidak terjaga. Orang tidak bisa menikmati ibadah dengan khusyuk kalau matanya jelalatan melihat yang haram. Kenapa orang bisa korupsi? Karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya, mengendalikan hawa nafsu untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Akibatnya dia korupsi, padahal sesungguhnya dia sudah cukup, makanan cukup, tempat cukup, tidak kurang. Tetapi dia kalah oleh ketamakannya, jadilah dia korupsi. Kenapa ada orang yang bertengkar lewat mulut kita? Karena kita tidak mengendalikan mulut kita, bicara saja semau kita. Akibatnya terjadi pertengkaran, akibatnya terjadi permusuhan, gara-gara tidak bisa mengendalikan. Kita lihat juga kejahatan-kejahatan, semua keburukan, karena tidak terampil menahan diri, tidak terampil mengendalikan diri. Jadi bulan ini adalah bulan latihan kita mengontrol diri kita. Pikiran kita kendalikan, mata kita kendalikan, arahkan ke Quran, ke yang manfaat. Telinga kita kendalikan dari segala yang sia-sia, arahkan kepada ilmu agama, ke tadarus Quran, Asmaul Husna. Mulut yang biasanya segala diomongkan, tahan sekarang. Bicara cuma dua pilihannya, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kira-kira enggak baik, udah nggak usah ngomong, saum mulut. Pokoknya tahan dan ganti dengan banyak zikir, banyak munajat. Ganti mulut ini supaya nanti mulut ini terbiasa dengan hal yang baik. Uang, maunya kan kita kikir nih. Di bulan Ramadan ini lepaskan kalau kita ada uang tuh, bersedekah, bersedekah. Jangan ragu-ragu. Nafsu mengajak kita kikir, tapi keridhaan Allah mengajak kita bersedekah. Sholat taraweh pasti bawaannya malas. Dulu ke masjid juga hanya datang beberapa hari pertama. Sekarang ada alasan, wah di rumah tidak semangat. Padahal Rasulullah SAW itu hanya 3 malam sholat taraweh di masjid. Selebihnya beliau sholat di rumah. Barulah ketika Umar bin Khattab melihat banyak orang sholat di masjid, lalu dihimpunlah menjadi sholat seperti yang sekarang kita sering laksanakan. Tapi dalam wabah seperti ini, sholat di rumah malah menjadi lebih utama. Karena yang paling penting dari Islam adalah menjauhi apapun yang mendatangkan kemudaratan. Ke masjid dalam suasana begini akan mendatangkan kemudaratan. Bukan kita anti masjid, tapi memindahkan sunnah yang biasa di masjid sekarang di rumah. Karena Islam memberikan hukum untuk menghadapi situasi wabah seperti inilah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itu yang pertama. Jadi mulai sekarang target, pokoknya Ramadan ini saya harus tahu di mana saya kalah oleh nafsu saya dan saya latih. Yang suka ngobrol, kurangi ngobrol. Ngobrol itu tidak mudah. Makin banyak ngobrol, banyak bohong, banyak ditambah-tambah, banyak nyakitin orang, gibah, fitnah. Saum mulut. Saum apalagi? Saum mikir negatif. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Karena setiap kali kita berburuk sangka, pasti Allah mengirimkan kegelisahan di hati kita. Hati kita juga saum dari kesombongan. Apa yang mau disombongkan? Kalau Allah membuka aib kita, tidak ada apa-apanya diri kita ini. Harta bukan milik kita, pangkat bukan milik kita, tubuh ini pun bukan milik kita. Kalau Allah mau ngambil, kasih virus, selesai diri kita ini. Maka saum dari kesombongan, berganti dilatih dengan ketawaduan, saum dari ria, senang pamer, berlatih dengan keikhlasan. Ini saat kita mengenal apa yang salah, apa yang kurang pada diri kita, dan latih selama 30 bulan ini dengan melakukan yang Allah sukai. Nah, ada kuncinya nih. Ternyata begini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mencari keridhaan Allah, Allah akan hapuskan seluruh dosanya yang lalu. Kita tahu sendiri bahwa kita ini terancam itu oleh dosa, aib. Virus itu tidak sebahaya dosa. Virus kalau kena, kalau menggugurkan dosa. Kalau meninggal jadi syuhada kalau beriman.
Tapi dosa yang tidak ditobatin itu benar-benar jadi petaka. Makin banyak dosa, hidup tuh tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia. Kalau ada yang mengatakan kenapa ya hidup saya gelisah terus, judulnya tuh aslinya banyak dosa yang belum ditobatin. Nah sekarang ini kita punya peluang diampuni oleh Allah. Selain kita memperbanyak sholat, memperbanyak ngaji, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, ada yang riadoh terpenting, yaitu putus berharap dari selain Allah. Karena di sana kan disebutkan man shoma ramadhana iman wahtisaban. Benar-benar hidup ini hanya ngarep-ngarep keridhaan Allah, hanya ngarep-ngarep pahala. Ini kunci kebahagiaan. Ini harus dilatih. Latihannya adalah latihan mulai sekarang meyakini bahwa semua nikmat bentuk apapun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan. Bergabung jin dan manusia akan memberikan nikmat sebutir nasi saja. Kalau Allah tidak kehendaki, itu nasi tidak pernah datang. Bergabung jin dan manusia akan merugikan dan mencelakakan kita. Demi Allah, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Kita milik Allah, semua makhluk milik Allah. Semua nikmat hanya datang dari Allah, lewat siapa yang Dia kehendaki baru sampai kepada kita. Dan semua musibah juga, semua bencana hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah kami bertawakal. Orang beriman bertawakal. Jadi mulai sekarang kalau mau melakukan sesuatu, lakukan, lupakan. Allah pasti melihat, Allah pasti tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah pasti melihat semua kebaikan dan keburukan kita. Orang berterima kasih atau tidak, Allah pasti menyukai orang yang berbuat baik dengan ikhlas. Orang mau menghargai atau tidak kebaikan kita, tidak ada masalah. Karena tujuan kita bukan balasan dari makhluk, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dibalas budii, tapi tujuan kita melakukan kebaikan sekecil apapun, cuma satu, Allah ridho. Allah maha dekat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Jadi saudaraku sekalian, jajaran kerja di Kementerian Pertahanan ini, mari kita nikmati melakukan semua kebaikan ini dengan putus berharap. Dari pujian, penghargaan, ucapan terima kasih, balas budi, cukup latih. Allah menerima, Allah ridho, itulah yang terbaik bagi kita. Di rumah berbuat baik, sudah lakukan, lupakan. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut, tidak usah selalu diposting, tidak usah nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu orang menghargai, tenang. Allah pasti melihat semuanya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan pasti kembali kepada kita, keburukan yang kita perbuat tidak akan meleset, pasti kembali kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Inilah di antara hikmah di bulan penuh berkah ini. Jangan terlalu banyak berpikir negatif. Sudah nikmati saja. Kalau nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadikan bubur ayam spesial. Takdirnya sekarang wabah seperti ini, terima. Sambil kita olah, bagaimana kita sholat di rumah, belajar di rumah, kebersamaan dengan keluarga, untuk riadoh semuanya, melatih diri, mengendalikan semua ini sehingga tubuh ini terkontrol dengan sangat baik, pikiran, lisan, mata, dan kita lakukan semua kebaikan ini semata-mata agar Allah suka kepada kita, agar Allah mengampuni, menyayangi, menyelamatkan, melindungi kita, dan bisa menjadi bekal kapanpun kita wafat, husnul khotimah. Saudara-saudaraku sekalian, semoga ada manfaatnya uraian sederhana ini. Jangan sia-siakan
detik demi detik lakukanlah untuk kebaikan. Percayalah, kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan semuanya hanya milik Allah dan diberikan kepada ahli takwa, yaitu yang memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha mendengar, terima kasih. Engkau beri umur, Engkau beri nikmat iman, Engkau beri hidayah kami bisa menjalani bulan Ramadan ini. Ya Allah, bimbing agar setiap saat amal apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau. Bimbing ya Allah agar kami bisa melakukan apapun amal-amal yang Engkau ridhoi. Jadikan Ramadan ini penuh keberkahan yang menggugah dan mengubah hidup kami. Dari berlumur dosa menjadi hamba yang Engkau bersihkan sebersih-bersihnya dengan ampunan-Mu, rahmat-Mu. Dari yang jauh dari-Mu, jadikan Ramadan ini membuat kami selalu dekat dengan-Mu. Dari yang hidup berlumur aib menjadi orang yang benar-benar istiqomah di jalan-Mu. Dan tuntun ya Allah agar kami bisa merasakan nikmatnya ibadah. Doa-doa yang Engkau ijabah, rumah tangga sakinah, lahir batin sehat walafiat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah, serta berikan kepada kami nikmatnya bersedekah. Tuntun ya Allah agar setiap saat di bulan Ramadan ini kami merasakan nikmatnya mengingat-Mu, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya bersama Al-Qur'an-Mu, nikmatnya menyebut nama-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat hidayah ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam iman dan amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Kuatkan yang sedang lemah, tenangkan yang dirundung resah gelisah. Ya Allah, angkat derajat yang direndahkan, angkat wabah ini ya Allah. Angkat wabah ini, gantikan dengan nikmat iman bagi hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian, semoga semua jajaran kerja di Kementerian Pertahanan ini mendapat keberkahan dari Allah, perlindungan, dan utama lagi, istiqomah sampai husnul khotimah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.